Ceritanya sekarang mau ngebahas tentang inspirational story dari seorang Dana yang tadinya maksudnya yang dari kecil sudah ditinggal orang tuanya, meninggal salah satu dari orang tuanya, menjadi anak yatim, dan bagaimana perjalanan hidup Dana sampai tetap mau mencari, maksudnya tetap mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencari beasiswa dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Aku invite Dananya dulu. Bentar ya. Jadi sebelum aku invite Dana, aku mau kasih pembuka sedikit. Hari ini Anggis Talk episode 6 akan mengundang Dendana, teman aku yang kuliah di Flinders University di Adelaide. Beliau mengambil Master of Public Administration. Alhamdulillah sekarang udah selesai sekolahnya, dan beliau akan sharing tentang perjalanan hidupnya hingga mencapai atau menggolkan beasiswa Australia Awards dan sekolah di luar negeri. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau teman-teman belum sempat ikut di sesi live Instagram ini, kalian bisa nonton di YouTube nanti. Oke, kita invite Dananya sekarang. Yeah. Oke, bentar aku masukin dulu biar teman-teman tahu kalau sekarang kita lagi ngomongin tentang, bentar ya. Iya, ini aku lagi masukin message-nya dulu. Tapi ini bingung sih ngepinnya gimana. Ditahan, Anyway, Bu. hai Dana. Ditahan. Halo, Ditahannya ditahan, Bu. gimana? Ditahan. Di hold. Diklik di Nora komennya ya, terus di gue hold. ya ampun, udah di hold tapi masih belum bisa. Dan oh iya ya, bisa deh. Aduh, Nora ya gue. Jadi Dana ini adalah seorang yang menginspirasi sampai akhirnya terjadilah banyak sesi dan sesi di YouTube dan di Instagram. Makasih Dana, inspirasinya, lo udah Sama-sama, menginspirasi Bu. gue juga. Anyway, apa kabar lo di sana? Alhamdulillah baik. Rambut baru ya kan, modelnya Ini udah baru nih. lebih cucok tuh. By Iya, Aru terus Salon, istri gue. oh, bini lo sendiri yang motong. Oke, yoi. Gitu. Iya, dan sebelumnya selamat Anda telah menjadi Master of Public Administration Flinders of Uni. Amin. Thank you. Tapi nilai belum keluar official resultnya. Jadi mudah-mudahan, amin deh, pokoknya amin aja. Iya, mudah-mudahan nanti keluarnya nilainya bagus, terus juga Amin. pulang dalam keadaan sehat, karantina Amin. sendirinya jadi lancar, anak-anak juga pada sehat, lo bisa kembali ke dalam kehidupan yang semula, balik ke kerjaan ya Pak. Amin. Langsung Yang penting ngantor itu apa sehat. gimana? 2 minggu sih kayaknya. 2 minggu dulu di rumah. Istirahat. Oke. Iya, wow. Aduh, gue minum dulu ya. Ini gue lagi di Monash University, tau gak sih? Lagi ketemu temen gue dari Western Sydney Uni. Jadi dia main ke sini. Oh, oke. Main terus janjian di Monash. Jadi akhirnya karena ngobrol-ngobrol, baru gila udah jam segini aku harus online.
Jadi mereka pada di dalam ruangan belajar gitu. Anyway, yang mau pada ngeliat Monash Uni karena di sini lagi libur. Aku lagi bikin kampus tour gitu sih, tapi sebenarnya udah lama ngambilnya, tapi belum sempat edit aja. Nanti kalau udah pada subscribe, nah jadi udah bisa pada dapat update-nya kalau aku ngupload video baru. Termasuk video yang ini, teman-teman yang ketinggalan ikutin ceritanya Anggi Stop sesi 6 sama Dana. Bakalan bisa ikutin lewat YouTube gitu. Dan Siap. share lah gimana nih sang inspirational role cerita Dipancing dulu lah, dari dipancing. Dari mana? cerita Dari dari gue lahir. awal lo dong. Jangan gila lo. Dari umur berapa kehilangan bokap? Terus Oke. gimana perasaan lo waktu itu tuh pasti kan jadi turning point kan dalam hidup. Umur berapa yang waktu bokap meninggal? Oke, thank you banget buat Anggi yang udah ngundang saya ya ke acaranya apa namanya nih Anggi Stock ya, ke acara Anggi Stock, dan pesat juga perkembangannya si Anggi sejak awal kita collabs Gi ya. Iya dong. Pesat juga perkembangan, dan I'm happy for that. Jadi makin banyak teman-teman yang bisa menginspirasi orang juga, dan banyak banget jadinya awardee yang mau ngasih informasi buat teman-teman yang butuh informasi gitu. Dan kita kan jadi sering collab nantinya bakalan kan. Yoi dong. Nggak cuma Gitu. soal beasiswa saja dan nanti apa aja kita Bener. collabsin. Iya, sama kayak sekarang kan fungsinya untuk memotivasi teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada ngerasa kekurangan, padahal sebenarnya itu bukan kekurangan, tapi itu adalah cerita lain yang coba Allah hadirkan kepada kehidupan kita biar nggak flat gitu kehidupannya. Oke, tadi menarik pertanyaannya. Kita mulai dari sejak saya kehilangan papa ya. Itu saya kelas 3 SD. Adik saya itu ada 2. Yang pertama itu adik saya beda 3 tahun, maka dia masih TK waktu itu. Masih TK, terus adik saya yang paling kecil itu dia masih baby banget. 2 tahun apa kalau nggak salah waktu itu. Jadi bener-bener memang kondisinya itu turning point ya, kalau tadi si Anggi bilang, buat kehidupan saya dari saat itu sampai sekarang. Karena ini for your information aja teman-teman semua, kalau sebelum kejadian bokap meninggal, itu kerjaannya saya itu cuma main-main aja. Jadi pulang sekolah, itu main sama teman-teman, main apapun deh pokoknya, main PS, waktu itu belum ada PS, waktu itu main Nintendo sama main Sega. Itu di rumah tuh memang ada Nintendo sama Sega, papa yang beliin. Pokoknya kerjanya main, pulang sekolah main, gak mikirin prestasi sama sekali deh. Dan tapi uniknya setelah bokap meninggal, bayangin anak umur kelas 3 SD, itu saya langsung tiba-tiba jadi mature gitu pemikirannya. Tiba-tiba jadi mikir, gila ini kalau misalnya bokap meninggal, itu nanti gimana ya nasibnya saya sama adik-adik. Dan karena waktu itu kondisi nyokap, dia sebagai ibu rumah tangga yang belum pernah ada pengalaman kerja sama sekali, walaupun dia punya ijazah, tapi dia belum pernah punya pengalaman kerja gitu. Jadi bener-bener ibu rumah tangga yang ngandelin suami. Jadi kebayang yang tadinya biasanya jalan-jalan mulu, dapat uang dari suami, tiba-tiba hilang penghasilan itu. Ya itulah yang saya rasain waktu itu. Jadi bener-bener turning point, gimana caranya? Ya udah, cuma satu yang bisa saya lakuin saat itu, yaitu jadi bener-bener serius belajar. Bener-bener 180 derajat tuh berubah gitu. Gue tuh yang tadinya belajar itu sekenanya aja, tiba-tiba tuh pindah ke dana yang beda gitu. Bener-bener belajar sendirian, naik ke lantai 2, bener-bener nggak ada siapa-siapa, sendirian, belajar materi hari ini langsung dipelajarin sorenya. Tiap hari kayak gitu. Dan itu pesat banget perubahan saya ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 yang gak pernah dapat ranking, tiba-tiba saya langsung punya mimpi. Saat kelas 3 SD saya punya mimpi, satu saat saya harus ranking 1. Dan itu gradual banget perubahannya saya rasain. Dari kelas 3 itu rankingnya naik dari 0, dari gak punya dapat ranking, sampai akhirnya jadi ranking masuk 10 besar, masuk ranking 7, ranking 5, 4, 3, 2, dan puncaknya di SD kelas 6 semester akhir, itu langsung ranking kelas 1. Jadi bener-bener ditutup SD saya.
itu dengan suatu yang manis gitu, bener-bener sampai ke goal di mana saya dapat ranking 1. Sejak saat itu makin melesat deh prestasi saya, dan saya udah dapet caranya gimana untuk dapetin apa yang saya mau. Bener-bener itu pengalaman yang berubah hidup sih kalau menurut gua, Anggi. Hmm, dari life changing moment ini, em, apa pasti kan lo pernah ngerasain kayak bersedih dulu, terus Hmm. juga grievances, terus juga kayak blank nggak? Lo pernah ngerasain kayak wah gila gitu, kayak traumatik gitu loh. Apa sih kalau di psikologis kan merasakan sesuatu yang kehilangan itu kan pasti kan ada masa di mana kita kayak diem terus wah ini beneran kehilangan, nggak ada bokap sama sekali, yang sampai besoknya tuh kita nggak bakal bisa ngelihat beliau lagi gitu. Itu lu ngerasain itu nggak? Terus kenapa sih kok lu bisa sampai berpikir kayak mau ranking 1? Terus apakah lu menghadapi proses di mana lo mempelajari tentang diri sendiri kayak oh pattern belajar gue kayak gini, apa yang harus gue perbaikin nih dari kekurangan-kekurangan yang Hmm. ada gitu. Nah, lu ngadepin itu apa enggak? Oke, menarik banget pertanyaannya. Jadi uniknya adalah saya itu mungkin saat itu belum ngerasain momen grief yang sebagai orang dewasa ya. Jadi masih tetap rasa anak kecil, tapi dalam pemikiran yang lebih mature. Cuman dari segi anak kecil tetap ada. Jadi saya nggak ngerasa sedih sama sekali waktu itu. Cuman apa ya? Cuman ngerasa oh ya udah bokap nggak ada nih. Ya udah gitu aja gitu, nggak sampai yang sedih nangis atau apa enggak. Bahkan kalau nggak salah saya tuh nggak nangis dulu waktu waktu bokap meninggal gitu. Ini mungkin nggak tahu hati saya yang batu ya atau gimana nih, nggak tahu deh. Tapi memang waktu itu Mungkin masih kekecilan kali ya, jadi nggak mungkin masih ngerti. kecilan, masih terlalu kecil. Dan tapi yang satu saya ingat tuh adalah gimana nanti ke depan gitu. Gimana nanti ke depan. Itu bayangin, itu belum kepikiran mungkin kalau buat teman-teman semua yang lain. Bahkan adik saya pun nggak kepikiran untuk itu. Gimana ke depan. Itu suatu hal yang jarang banget. Jadi kalau menurut saya kan harus tahu ke depan tuh kita tuh nggak akan baik-baik aja, nggak akan status quo kayak gini. Nah itu yang harus selalu kita camkan ya. Kalau kita aware bahwa hidup kita sekarang itu nggak akan statis kayak sekarang, entah itu mungkin bisa jadi lebih baik atau bahkan mungkin jadi lebih buruk gitu. Kalau kita udah aware Mm-mm. sama itu, itulah aha momennya. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat ilham, uh, Mm-mm. klik langsung, wah lo akan terpuruk nih kalau nggak berubah gitu. Nah dari itulah saya langsung Mm-mm. ngerasa ya memang ini harus berbalik gitu, nggak boleh kayak gini aja. Jadi itu yang Mm-mm. akhirnya kemarin nge-support gua untuk bener-bener berubah. Dan tadi pertanyaan berikutnya, gimana untuk nemuin pattern gitu kan, pattern belajar kah, apa harus harus nemuin pattern tertentu atau enggak. Nah ini memang by nature aja sih Nggi. Jadi flow aja. Saya nggak tahu gimana. Tiba-tiba tuh langsung saya punya kesadaran diri bahwa oh ternyata tipe belajar saya tuh nggak boleh berisik, nggak boleh berisik, belajar sendiri, dan tipenya itu adalah visual. Nah itu bayangin ya, SD kelas 3 saya tuh udah bisa nge-identify diri sendiri. Saya tuh nggak bisa belajar dengan banyak orang, saya tipenya visual, dan bahkan mungkin zaman dulu itu belum kayak sekarang ya, banyak konsultan psikologi yang mengidentifikasikan kamu tipe visual, kamu tipe audio, kamu tipe apa gitu. Tapi tuh saya waktu itu udah paham gitu, wah saya tuh nggak bisa kalau misalnya nggak ngelihat materi langsung. Dan saya tuh lebih mungkin kalau teman-teman yang tahu Ustadz Hadi Hidayat ya, Ustadz Hadi Hidayat itu mungkin mirip sama kayak saya belajarnya. Dia itu hafal di mana letak ayat Al-Quran gitu. Jadi letak ayat Al-Quran itu mungkin di ayat ini itu ada di sebelah kiri atas di halaman 126 misalnya. Saya tuh kayak gitu. Saya tuh dulu belajar misalnya biologi nih, belajar biologi. Saya tahu gambar ikan paus tuh ada di sebelah kiri halaman sekian gitu. Itu tipe belajar saya. Jadi saya lebih visual banget. Jadi saya nggak bisa kalau cuma denger doang atau cuman apa gitu nonton doang tuh nggak bisa. Jadi harus bener-bener saya ngeliat materi statis yang saya lihat, lalu saya memorize di kepala kayak semacam gambar gitu. Jadi oh ini gambarnya begini, saya tahu ini di halaman sekian di sebelah kiri atas atau sebelah kanan bawah gitu. Nah jadi saya ketemu Mm-mm. sendiri patternnya. Nah itu memang harus berkali-kali dilatih sih sebenarnya kayak gitu.
Mungkin saya yang tipe visual beda dengan teman-teman yang tipenya audio mungkin. Oke, jadi benar-benar penting mengenal diri sendiri, terus juga mengetahui pattern apa kita ya. Pokoknya mengenal diri sendirilah dalam bentuk pattern belajar, dalam bentuk pattern kehidupan, misalnya menghadapi grievances atau kehilangan seperti kehilangan bokap ya kalau di dalam hidupnya Dana. Buat teman-teman, aku kan tadi belum memperkenalkan Dana nih. Jadi CV-nya Dana nih yang udah dikasih ke aku nih. Aku mau, siapa tahu satu alma mater sama kalian. Aku mau bacain sedikit. Dana ini SMA-nya dulu di SMA 31 Jakarta, terus D3-nya di belajar akuntansi di Poltek Negeri Jakarta. Terus juga beliau lulusan Undip, accounting juga. Kemudian sekarang di Master of Public Administration Flinders University di Adelaide. Ya, gitu. Keren banget ya Dana ya. Ini semuanya satu line ya, jadi inline sama mata kuliah sebelumnya. Kalau banyak kan tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak, Kak, apakah pemilihan jurusan harus yang sama dengan karir atau sama dengan mata kuliah sebelumnya, misalnya di S1 atau di D3 gitu. Berarti kalau ngelihat mempelajari dari CV lo ini, berarti lo satu line semua ya, Dan? Sama jurusan sebelum-sebelumnya? Iya, karena saya tipe orang yang gak mau nyanyain hidup melakukan sesuatu yang gak disuka. Nah, kebetulan saya itu udah mulai tahu minat saya suka apa sejak saya masih kecil. Contohnya, waktu SMA, kan penjurusan tuh zaman-zaman gue dulu, waktu kelas 2 naik ke kelas 3, IPA atau IPS. Nilai sangat cukup untuk masuk ke IPA, tapi saya bilang sama guru saya kalau, maaf Bu, saya pengennya ke IPS. Oh yaudah, kata ibunya, ngapain ke IPS gitu, kamu kan mendingan ke IPA aja, karirnya lebih luas, kata dia. Ya maaf Bu, saya nggak pengen belajar sesuatu yang saya nggak suka gitu. Karena gue nggak suka banget tuh belajar-belajar yang kayak fisika gitu, matematika gitu. Tapi gue lebih sukanya sama accounting. Nah itu udah tahu sejak awal bahwa saya tuh sukanya di accounting dan berbau ekonomi, berbau bisnis, berbau hitungan-hitungan, tapi yang hitungan bisnis gitu, hitungan yang real, bukan kalau kayak fisika kan kita menghitung gaya, menghitung yang lain lah gitu, bukan tentang yang memang menjadi minat saya. Nah, saya sarankan buat teman-teman semua, kenali diri kalian lebih baik, karena nggak ada yang kenal kalian selain kalian. Jadi, kalau kalian emang sukanya, misalnya kayak saya sukanya accounting, ya udah, perjuangin di accounting tadi gitu. Jangan sampai kalian ngebuang-buang waktu kalian untuk sesuatu yang kalian nggak suka. Terus, tapi nanti ke depan mungkin nggak cocok nih beasiswanya, atau mungkin beasiswa untuk yang jurusan saya sedikit. Nggak apa-apa, nggak usah dipedulin itu. Karena itu pasti ada sesuatu yang bisa kalian gali lebih dalam. Misalnya kayak saya nih, saya pengen banget jadi seorang accountant atau seorang auditor gitu. Dan akhirnya ternyata berhasil gitu. Itu memang berliku-liku jalan tapi berhasil. Saya nggak mengorbankan nggak S1 dulu, tapi saya D3 dulu. Kenapa? Karena dengan D3 dulu, itu akan lebih menghemat biaya dan menghemat waktu. Saya lebih dapat kerja duluan dibanding teman-teman saya yang masih S1 gitu. Dan dari situ saya ngerasa, oh ternyata cocok nih di bidang yang saya tekunin, itu di accounting. Akhirnya saya dapat PNS. Nah dari PNS itu udah dapat beasiswa yang lain. Dan itu semuanya inline dengan apa yang saya suka, yaitu accounting dan auditing. Bahkannya nanti pas saya S2 pun, sebenarnya public administration ini inline juga sebenarnya, Gi. Walaupun dia bukan accounting ya, dia nggak ngebahas tentang angka-angka, tapi itu inline. Nah ini, inline-nya kenapa? Bukan inline dengan accounting ya, bukan. Tapi inline dengan apa yang saya pengen pelajarin, yaitu saya pengen belajar tentang menjadi auditor yang paham untuk menilai kebijakan publik. Nah, saya udah punya nih ilmu accountingnya, udah punya, tapi saya belum punya ilmu untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu udah cocok atau belum. Nah, saya nggak punya, saya cuma bisa ngitung kebijakan ini akan menghasilkan pendapatan negara segini. Nah, tapi saya nggak ngerti tuh proses untuk menjadi kebijakan ini tuh apa gitu. Nah, makanya saya butuh belajar namanya public administration atau public policy. Jadi, buat teman-teman semua, sebenarnya kalau ada yang bilang harus inline nggak sih? Sebenarnya sih inline ya, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Misalnya, teman-teman pengen belajar tentang musik gitu. Nah, musik ini kan banyak ya. Musik ini mungkin bisa dari segi bisnisnya.
teman-teman mungkin di S1-nya adalah seni, jurusannya seni, bidang musik misalnya. Nah, S2-nya ini kalau ngambil bisnis, inline nggak? Kalau menurut saya inline. Kenapa? Karena kalian pengen belajar musik dari segi industrinya. Kan inline dong. Bukan berarti Iya. musik dengan bisnis itu sesuatu yang tolak belakang. Enggak, tergantung kalian mau nge-package-nya itu sebagai apa gitu. Gitu Benar kurang lebih. banget. Hmm. Terus sebenarnya nih udah ngomongin masalah penjurusan lo, ada korelasinya sama pertanyaan yang dikasih sama teman-teman yang gue Hmm, mentoring di hmm, grup di Telegram. Tapi ini kita hold dulu sampai hmm. sini karena gue mau denger dulu cerita lo tentang turning point hidup yang lo lewatin setelah kehilangan bokap itu, apalagi setelah itu apakah ada momen-momen di mana membuat lo menjadi lebih dewasa, terus juga lo tadi bilang kan ada aha momen di dalam kehidupan lo, jadi Ah, kira-kira ada nggak sih aha-aha momen lainnya yang lo hadapin sehingga lo tuh bisa sampai benar-benar alert, karena kan tadi lo bilang being alert is very important, karena kalau misalnya lo nggak alert dan dari sekarang, jadi lo nggak bisa setting up your goals in life gitu. Dan dengan mengenal diri sendiri salah satunya adalah kunci untuk mencapai goals itu. Nah, apakah ada aha-aha momen lainnya ataupun turning points hidup yang lo hadapin setelah kehilangan bokap, setelah dari umur berapa sih? Kelas 3 itu 9 tahun ya? iya 9 ya, 9 kalau nggak salah 9 Mm-mm. tahun. Yang paling Mm-mm. yang paling gue inget adalah bukan turning point kali ya, tapi kayak semacam perubahan hidup Gi, lebih tepatnya Gi. Mm-mm. Yang Mm-mm. tadinya itu kita nggak mikirin ekonomi karena ada bokap yang kerja, tiba-tiba gue tuh jadi mikirin ekonomi gitu karena nyokap tiba-tiba nggak ada penghasilan dan dia otomatis yang tadinya cuma di rumah harus kerja, harus nyari duit sendiri. Nah, di saat itulah langsung saya tuh ngerasa selain harus pintar belajar, juga harus pintar nyari duit. Itu udah Mm. mulai jualan saya tuh sejak kelas kelas berapa ya? Kelas 6 SD deh kalau nggak salah tuh udah mulai jualan. Kelas 6 SD, 1 SMP, sampai seterusnya tiap tahun saya selalu jualan. Jualan apa? Jualan buku. Jadi tuh Mm. dari dulu sampai sekarang saya tuh suka banget jualan. Sebabnya tadi karena turning point tadi. Karena memang untuk bertahan hidup ya harus punya duit kan. Nah, dapet duitnya Mm. gimana ya? Jualan. Jadi saya tuh selalu jualan buku, jualan apapun yang bisa saya jual. Jadi kalau misalnya guru nyaranin ke semua murid, oke, kamu harus punya buku paket tuh, namanya buku paket ya, buku cetak gitu. Kamu harus punya buku cetak terbitan Erlangga misalnya. Ini loh harganya kalau beli dari sekolah. Langsung tuh saya sama nyokap langsung pergi nyari buku di Kuitang. Di Kuitang langsung nyari buku, berapa nih ngedeal sama penerbit di sana, sama tukang di pinggir jalan. Saya ngedeal, oke, kalau beli sekian volume dapat harga diskon sekian. Udah beli banyak langsung PO lah ke teman-teman gitu. Siapa yang mau order bareng bareng saya, nanti harganya lebih murah dibandingin di sekolah gitu Sekolahan. kan. Itu bener-bener banyak banget Pintar banget. dapatnya gitu. Nah dari situ tuh Mm. udah mulai jualan, bahkan akhirnya sampai nyokap itu pernah, tadi kan jualan ini ya, nyokap akhirnya jualan jualan baju ya. Itu pernah jualan di Sogo Jongkok, kalau pernah dengar teman-teman yang di Jakarta. Mm. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Sogo Jongkok itu di Tanah Abang. Di Tanah Abang kita itu ya literally jongkok gitu, tapi lebih keren lah, maksudnya ada kursi gitu. Nah, dulu di nama Sogo Jongkok karena memang jongkok orang jualannya, tapi saya ada kursi atau pakai tikar dulu tuh jualannya. Jadi bener-bener jualan di pinggir jalan gitu. Pagi-pagi itu naik bajai, bawa payung gede yang biar nggak kepanasan, terus bawa dagangan baju, bawa boneka segala macem, patung buat didagang tuh naik bajai 2 kali bolak-balik. Itu sejak SMP, sejak SD tuh udah mulai jualan. Nah dari situ ngerasa memang nyari duit tuh nggak gampang. Orang tua itu udah pontang-panting nyari duit buat kita, jadi makin kenceng lagi tuh motivasi buat nggak boleh sembarangan untuk ngabisin masa muda. Jadi mungkin teman-teman saya yang lainnya mereka pulang sekolah main, saya nggak main. Saya adalah nyari duit atau belajar. Jadi benar-benar kayak gitu. Sama satu lagi, tetap pacaran.
Karena bagi saya pacaran itu ya, waktu masih kuliah, waktu masih sekolah dan masih kuliah itu jadi motivasi loh. Ini buat teman-teman nih, buat teman-teman kalau misalnya masih pacaran, jangan jadiin pacaran itu cuma buat senang-senang doang, tapi motivasi. Kenapa? Terutama buat cowok ya. Kalau kita pinter, kita bisa dapat nilai yang bagus, kita kelihatan smart, wah pasti cewek-cewek pada nempel. Nah, itu kenapa salah satu alasan saya untuk semangat belajar. Karena kalau misalnya kita rajin, pinter, wah cewek-cewek pada suka, bro. Tapi Jadi bener nggak nggak Gi, kayak melulu gitu, Gi? pacaran, tapi nggak melulu pacaran itu jadi hal-hal yang maksudnya yang negatif, kan kalau udah berdua Iya. maunya pegangan tangan, terus maunya Nah, macam-macam yang lebih dari itu. Jadi sekarang tuh plot twist pemikiran kita bahwa pacaran itu juga bisa kasih masukan motivasi buat lebih oh bagus bener, lagi dalam bener. pendidikan ya. Bener. Sekarang gue tanya deh sama lo. Lo kalau nyari cowok dulu nih, selain keren gitu Hmm. kan, apalagi pengen nggak cowok yang pinter? Pengen cowok yang ganteng. Iya, cowok ganteng juga. Gue kan nggak ganteng nih, gue nggak ganteng nih. Jadi apa yang bisa gue jual? Ya pinter gitu. Iyalah yang pinter, tapi gue carinya cowok ganteng pinter, jadi lo nggak masuk. Ampun. Aduh, ampun deh. Ya, jadi buat temen-temen yang sebenarnya ini udah beberapa poin yang gue catat, ada catatannya ya, gue meskipun tulisannya gue Siap. tulisan dokter banget ya. Eh, Jadi yang gue pelajarin dari beberapa menit kita ngobrol ini banyak eh, banget yang udah gue catat adalah you being alert dan juga mau mengenal diri sendiri, terus juga mempelajari pattern belajar kita mm, atau pattern diri kita sendiri, terus juga mengenali apa yang kita suka. Jadi kita tuh benar-benar belajar melalui passion kita gitu. Nah, terus dan apalagi ini tuh menarik banget. Gue nggak pernah tahu mm, kalau lo udah dagang dari kelas 6 SD. Terus mm. nyokap juga ternyata dagang. Apakah jiwa dagang lo ini hadir karena keturunan dari nyokap atau ya udahlah ini udah hasil Eh, kepepet, karena tuh insting kepepet tuh benar-benar kadang-kadang bikin manusia tuh jadi benar-benar sukses ya, karena kayak di eh. sini maksudnya gue di Jakarta tuh nggak pernah masak, nggak pernah masuk ke dapur. Di sini gue tiba-tiba masak dan enak ya menurut gue. Cie. Nggak tahu menurut anak gue, Keracunan. tapi tetap dia makan kok. Jadi insting kepepet itu emang bagi setiap manusia ada insting kepepetnya, tapi tergantung kadarnya. Nah, apakah ketika lo berdagang tuh ada lagi cerita-cerita lain yang lo hadapin sampai pasti kan lo pas lagi D3 atau S1 ini kan butuh biaya kan. Hmm. Nah, itu lo gimana gimana menutupi biaya itu, kebutuhan yang ada juga uh, apakah pacaran lo ini akhirnya sukses karena lo tadi bilang soal motivasi pacaran sebagai motivasi belajar. Teman-teman ini boleh diambil yang manfaat, yang Hmm. nggak manfaat nggak apa-apa ya, nggak diambil. Pokoknya ini kita kasih aja ke kalian Eh, obrolan ini, silakan diambil yang bermanfaatnya. ya. Eh, menarik juga nih. Jadi sebenarnya bener yang lo bilang Gi, ada dua. Pertama karena kepepet ya, pasti karena kepepet pertama. Karena nyokap itu nggak ada apa ya, nggak ada pilihan lain karena uang warisan yang makin lama makin habis gitu. Itu pun baru sadar setelah beberapa saat gitu. Wah, ternyata nih uang udah mulai menipis nih gitu. Jadi ya harus harus berubah. Ya udah, apa yang harus dilakuin dagang waktu itu. Dan itu pun juga kebetulan ada temen yang waktu itu nyokap ditawarin untuk dagang di pasar. Nah, ya udah diambil opportunity-nya ternyata rame. Nah, dari situlah akhirnya bisa ngebantu untuk sekolah gua sama adik-adik gitu. Tapi memang nggak lepas juga dari bantuan saudara. Waktu itu bantuan saudara juga ada, tapi tetap menambah bantuan kan nggak bisa kita andelin sepenuhnya ya. Jadi ya bener harus berusaha sendiri. Nah dari situlah memang gue jadi suka dagang. Dan ternyata dagang itu menyenangkan gitu, mengasihkan. Apalagi kalau punya pemasukan sendiri. Nah itu ada keterusan sampai akhirnya
saya itu yang paling gedenya adalah di kuliah D3. Nah, bener-bener nih teman semua ya, yang lagi S1 mungkin, atau yang masih sekolah, atau yang masih kuliah, jangan sampai masa sekolah kalian itu dilewati dengan cara cuman belajar doang. Kalian harus manfaatin momen ini untuk ngembangin apapun yang kalian pengen. Apapun. Salah justru nggak apa-apa. Justru banyak-banyaklah berbuat salah di saat kalian masih sekolah atau kuliah. Kenapa? Kalian tuh nggak punya tanggungan. Kalau salah ya buat diri kalian sendiri gitu kan, belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak gitu kan. Jadi ya udah, berbuat salahlah sebanyak-banyaknya di saat kalian masih sekolah atau masih kuliah. Saat saya kuliah D3, untuk biaya hidupnya saya dapat beasiswa di D3 itu. D3 itu gue dapat beasiswa super smart Gi. Jadi udah termasuk oke juga lah beasiswanya. D3 itu di Sambi juga saya bikin bimbel waktu itu. Karena saya ngerasa saya udah terbiasa ngajar. Sejak saya D3 semester pertama, saya udah mulai ngajar. Udah mulai ngajarin les private-nya orang-orang bule saya waktu itu. Lumayan, waktu itu 1 jam dapat 100.000. Ngajarin private orang bule, anak dubesnya Jordan waktu itu. Ngajar Terus bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Sama semua mata pelajaran. Matematika, fisika, segala macam deh. Terus karena saya ngerasa udah punya pengalaman yang cukup, saya bikin bimbel waktu itu. Dan itu lumayan. Ngumpulin dana investor, ngumpulin modal dari hasil saya kemarin les private. Bahkan akhirnya saya coba ngajuin ke pihak kampus, dapat funding, dan itu lumayan. Akhirnya jadi deh satu bimbel yang lumayan besar. Sekali promosi, saya juga pakai teknik marketing yang beda juga. Waktu itu akhirnya 2 minggu pertama langsung full. Bimbelnya itu langsung full, langsung kita bingung, ini uang banyak banget. Ya udah, jadinya sejak dari situ makin ketagihan bisnis, makin ketagihan usaha. Akhirnya setelah dari situ kita bikin IO bahkan. Bikin IO, kita bikin nyelenggarain event. Waktu itu lagi zaman-zamannya games Dota deh kalau nggak salah. Dota sama Counter Strike. Kita bikin event di mall. Bikin event di mall, dapetin sponsor segala macem. Pokoknya asik tapi capek banget. Nah, bimbel inilah yang masih jalan sampai akhirnya pas saya masuk kerja, saya jual barang partner saya jual, dan itu malah menguntungkan pas dijual gitu. Jadi untuk menghidupi biaya kuliah waktu itu ada 2 sumbernya, yaitu dari saya ngajar, dari saya bikin usaha, sama dari beasiswa. Beasiswanya itu super semar waktu itu. Lalu untuk S1, saya beasiswa juga dari kantor di BPK. Terus yang sekarang nih, yang S2, itu juga beasiswa juga dari Australia Awards. Jadi memang saya punya prinsip sejak SMA itu, yang saya dulu pernah cerita juga, bahwa saya punya semacam kayak kertas impian yang saya tulis dan saya tempel di tembok. Itu saya nggak mau kuliah itu bayar sendiri. Saya harus maunya itu kuliah dibayarin sama orang atau sama lembaga. Karena menurut saya, kita kuliah dapat ilmunya itu bukan buat kita doang, tapi kita pakai untuk mengembangkan perusahaan di mana kita bekerja. Jadi jangan sampai kita bayar kuliah pakai uang kita, karena kita untuk mengabdi dong kepada lembaga yang mau kita kerja di sana gitu. Jadi either perusahaan itu bayar kita untuk sekolah, atau ada sponsor lain yang bayar kita untuk sekolah gitu. Jadi saya sebisa mungkin nggak mau pakai uang pribadi. Itu prinsip saya, makanya saya harus getol nyari beasiswa. Sampai akhirnya sekarang, alhamdulillah tercapai. Gitu. Tapi benar banget tuh, dan kalau misalnya sekolah itu mesti udah dipatok gitu, di set. Kalau mau sekolah ya harus ada beasiswa, apalagi orang-orang yang terbatas kayak kita nih. Gue juga kehilangan bokap tuh dari kecil, tapi untuk mencapai impian itu nggak mungkin jalannya, pasti ada jalannya gitu. There is a will, if there is a will, there is a way gitu kan. Of course, ya. Yeah. Dan yang mau gue highlight adalah the power of writing, dan gue juga nulis impian di kertas, terus ditaruh di tembok, dan setiap setiap mau tidur sama baru bangun tidur tuh baca itu. Jadi tuh gue ngerasa bahwa itu tuh mempengaruhi jalan otaknya pikiran kita, sehingga otak kita tuh melakukan sesuatu atau berkegiatan dalam hari itu
tuh menuju ke goal yang kita tulis di kertas itu. Bayangin waktu itu kalau misalnya mau di ini sih jadi sharing gue juga ya. Ya udah Nggak dikit apa. aja ya. Hmm. Jadi iya, jadi tuh waktu S1 kan karena gue udah menikah muda ya kan, Hmm. ta'aruf, terus jadi gue tuh melahirkan dan ada cuti menyusui, jadi 2 semester. Terus kalau hitungan orang normal sih nggak bakalan mungkin gue bakalan bisa lulus bareng sama teman-teman yang udah duluan, karena gue ada satu tahun yang ketinggalan. Tapi Hmm. gue tulis tuh, gue mau lulus tahun ini, bulan dimana teman-teman gue juga lulusan. Nggak taunya, tahu nggak sih gue jadi orang yang kelima daftar wisuda. Bayangin di satu angkatan, bahkan satu angkatan gue tuh benar-benar tercengang karena kan gue English literature. Jadi tuh tesis gue apa namanya skripsi gue tuh Skripsi. bahasa Inggris. Mm-mm. Dan susah banget, banyak banget orang yang ngerasa kesulitan banget buat lulus-lulusan karena skripsinya tuh mesti bolak-balik pembimbing, apalagi ya tahu kan pembimbing susah diketemuinnya, belum lagi feedbacknya Di susah Indonesia. dapatnya di Indonesia. Akhirnya, bayangin itu mereka langsung pada tercengang, kok lu bisa sih daftar wisuda, lu nggak salah, bukannya lu semester sama ini belum selesai. Hmm. Udah selesai, nggak mungkin dong gue bisa lewatin sidang terus bisa daftar wisuda gitu. Jadi the power of writing tuh benar-benar penting banget karena itu mempengaruhi kerja otak sehingga otak kita tuh terpatri apa yang kita tulis di kertas di tembok itu gitu. Dan itu paling murah lagi. Nggak usah pakai Benar. beli software apa buat ditaruh di folder otak kita gitu. Dan ini ngobrol kita tuh cepet banget tau nggak sih? Tahu-tahu udah 40 menit aja nggak berasa ya. Di jam berapa nih? Padahal baru 4 lewat ngobrol 9. sedikit doang. Mm-mm. Nanti Nah, sorry ya teman-teman, sama Anggi jam 4:30 saya harus off nih, 4:30 waktu Adelaide, 30 menit lagi lah. Harus jemput 30 anak menit lagi. soalnya. Hmm. Siap, ini juga 20 menit lagi kok ininya Siap. acaranya. Langsung masuk ke list pertanyaan yang dikasih sama teman-teman di mentoring grup gue ya. Ini Monggo, kan monggo. gue bikin apa namanya open questions buat mereka. Kalau misalnya mereka ada pertanyaan silakan ditulis gitu. Nah yang pertama nih dari Inyoman Tenaya Santika dari Bali. Katanya dengan memilih public administrasi perubahan utama apa yang diinginkan oleh Dana yang bisa diterapkan dan apa namanya kalau misalnya bisa memilih antara public administrasi di bidang kesehatan, pendidikan, rumah sakit 24 jam dan perpustakaan 24 jam, itu pilih mana? Tuh. Emang ada public administrasi untuk kesehatan dan pendidikan ya? Gue nggak tahu bidang lo dan. Tadi pertanyaannya apa? Kontribusi ya berarti ya? Iya, yang mau diterapkan perubahan apa Ya, setelah ini belajar? kalau oke, ini contoh kasus saya aja kali ya. Nanti coba Hmm. dihubungin ke pertanyaan kedua tadi. Kalau di kasus saya, karena saya pengen jadi auditor kinerja kebijakan publik, maka saya ngerasa perlu untuk belajar public administrasi gitu atau administrasi publik. Sebenarnya sih pengennya public policy atau kebijakan publik, tapi ternyata administration itu lebih ngena banget ke pemerintahan gitu, karena memang dia lebih spesifik ke pemerintahan gitu. Nah, jadi kalau saya udah paham tentang bagaimana pemerintah itu merancang kebijakan, bagaimana pemerintah itu menjalankan kebijakan sampai mengevaluasinya, saya tuh dapat whole package gitu. Saya udah punya kemampuan di bidang accounting, saya udah punya kemampuan untuk menjustify dari segi financial performance. Nah, saya juga harus punya kemampuan juga untuk menjustifikasi apakah kebijakan ini tuh sudah on the track atau malah keluar dari objektif yang di set sebelumnya. Nah, kalau saya udah punya dua skill, saya udah punya skill finansial, saya udah punya skill kebijakan publik, maka saya ngerasa ini udah lengkap gitu. Saya sudah lengkap, saya udah bisa untuk menjadi seorang auditor yang bisa menilai suatu pemerintahan itu membuat kebijakan itu sudah cocok nggak sih, baik dari segi efisiensinya, dari segi efektivitasnya, bahkan dari segi perancangannya pun gimana gitu. Saya udah bisa menilai itu.
Nah, untuk konteksnya kamu tadi ya, yang nanya, kalau misalnya terkait dengan masalah kesehatan, sebenarnya public administrasi itu luas banget. Itu kamu bisa hubungin ke apapun. Kalau kamu mau hubungin ke kesehatan publik atau kesehatan masyarakat, itu bisa aja. Misalnya nih, kamu pengen di dinas kesehatan atau di Kementerian Kesehatan, itu kamu pengen kebijakan mereka terkait dengan BPJS misalnya. BPJS itu kan suatu program pemerintah. Suatu program pemerintah tentu ada evaluasinya, tentu ada perencanaannya, tentu ada pelaksanaannya. Nah, dengan kamu belajar administrasi publik, kamu bisa mengevaluasi tuh dari segi evaluasi ini ya. Kamu bisa mengevaluasi apakah perencanaannya sudah matang, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan di awal. Lalu evaluasinya sudah dijalankan atau belum. Nah, kalau ternyata hasil evaluasinya adalah jelek, maka kamu bisa merekomendasikan apa sih usulan untuk memperbaiki ini, apa usulan untuk mengimprove dari kebijakan tentang BPJS. Misalnya mungkin ternyata setelah kamu riset, setelah kamu survei, ternyata masyarakat itu butuhnya insurance-nya itu adalah insurance tentang kesehatan di seluruh rumah sakit misalnya, bukan cuma di rumah sakit pemerintah doang, tapi di rumah sakit swasta juga. Itu kan bisa kamu pelajari kalau kamu belajar tentang kebijakan publik. Kamu bisa mendapatkan metode evaluasi yang terbaik tentang kebijakan publik. Kalau kamu cuma belajar tentang kesehatan masyarakat, itu mungkin nggak sedetail yang diajarin di administrasi publik gitu. Karena di situ ada elemen bagaimana sebuah government bersinergi juga dengan lembaga lain, dengan LSM, dengan NGO ya misalnya, atau dengan para stakeholder lain gitu, masyarakat misalnya, atau bahkan mungkin usernya langsung. Itu kamu diajarin semua tuh secara komprehensif gitu. Jadi cocok kok buat semua bidang kalau menurut saya. I see. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan bidang Benar. pengerucutan bidangnya ya. Mm-mm. Terus nih pertanyaan selanjutnya adalah definisi suksesnya Bang Dana apa? Motivasinya untuk sukses, kira-kira mimpi terbesarnya apa? Iya, ini Gitu. udah berubah sebenarnya dari saya dulu belum berkeluarga, sekarang berkeluarga, bahkan sekarang nih setelah pulang dari Australia ternyata definisi sukses menurut saya tuh berubah gitu. Pertama waktu saya masih belum berkeluarga, sukses menurut saya itu adalah sukses punya uang. Sukses punya uang banyak itu definisi saya gitu. Waktu belum berkeluarga. Nah, sukses yang setelah saya menikah dan punya anak adalah membahagiakan anak dan istri saya. Jadi lebih luas lagi gitu suksesnya. Dan sekarang ternyata setelah saya lulus dari sini, definisi sukses saya itu berubah lagi. Saya pengen ngebuat banyak orang itu lebih merasakan apa yang saya rasakan. Misalnya gini, saya ngerasa saya bersyukur banget nih bisa keluar negeri, sekolah gratis. Saya tuh ngerasa sukses kalau saya bisa ngebuat teman-teman semua yang nonton acara ini atau follower saya atau peserta grup saya itu ngerasa sukses juga gitu. Aduh, ternyata dengan ikut Dana, dengan ikut Anggi misalnya, itu bisa ngerasain belajar di luar negeri, belajar di Australia, belajar di Amerika, atau dimanapun. Dan ternyata tuh makin kita dewasa ya, kayak tuh makin berubah definisi sukses gitu. Makin lebih besar kalau menurut saya. Jadi nggak cuman apa ya, self 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 nggak Achievement. cuman self achievement kalian doang, tapi kalian juga berusaha untuk lebih social achievement gitu. Bagaimana kalian lebih berimpact kepada orang lain, dan itu kalau menurut saya suatu kedewasaan sih kalau menurut saya. Iya, berproses ya dan Iya. karena menurut gue juga ketika kita udah melewati apa namanya self achievement kita Hmm. misalnya melihat bahwa ternyata berbagi itu bringing joy, membawa kebahagiaan ke diri kita. Ternyata ketika kita bantu orang lain dan orang lain happy, senyum, dan senyuman itu adalah kebahagiaan buat kita. Dan ternyata itu benar-benar nggak ternilai, nggak ada harganya gitu. Nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Bahkan kalau misalnya kita dapet temen, dapet orang yang jadi kayak keluarga Hmm. baru buat kita gitu. Itu ngerasa ya beda aja gitu kepuasannya dan ternyata itu bisa jadi definisi sukses buat kita semua kalau misalnya kalian emang
nantinya udah mendapatkan self achievement kalian, terus nanti bisa berbagi sama orang lain itu lebih baik lagi gitu. Satu lagi Banyak mungkin sih. di Apa tuh? karena gini, kalau kita semakin luas nih target kita bukan cuma diri kita doang atau keluarga doang, yaitu membahagiakan orang lain. Kalau si orang lain itu udah bahagia, contohnya kayak grup gua, bahkan mungkin grup lo juga sama kali. Kemarin saya tuh ngerasain banget setelah saya upload ya di grup itu, alhamdulillah nih sudah masuk ke tahap ini tesis saya gitu. Itu langsung pada doain gitu semuanya. Semangat ya Kak Dana, semangat ya, semoga cepat selesai, dapat nilai yang bagus. Wah, itu langsung naik banget tuh mood gue. Naik banget apa ya, kayak semacam endorfin tuh naik banget gitu pokoknya. Jadi bener-bener kayak semacam kalian tuh kayak dopamin buat kita, kayak semacam Iya, benar. apa ya, boost lah buat kita gitu. Dan itu sesuatu yang gak ternilai harganya. Dan doa ya, doa itu gini loh, kalau misalnya kita itu belum menikah ya, kalau kita belum menikah, doa itu cuman paling dari siapa sih? Dari adik, dari kakak, dari orang tua. Paling itu kan yang terdekat. Kalau kalian menikah, doa itu nambah lagi. Dari siapa? Dari istri, dari anak, dari mertua. Itu nambah dong doanya. Tapi kalau kan udah berimpact lebih banyak lagi keluar, doa nambah lagi. Dari tetangga, dari bimbingan kalian. Dan itu semuanya doa yang tulus loh. Bayangin, banyak banget dong berarti orang yang doain kita, dan itu suatu keberkahan kalau menurut saya. Iya, benar banget. Benar banget. Jadi tuh kalau misalnya kita dapat keluarga baru pun kayak teman-teman terus jadi keluarga, itu ngerasa banget nggak sih kalau itu tuh sesuatu yang nggak ternilai harganya dan bahkan itu tuh bisa jadi booster yang kayak lu bilang Benar. tadi, dopamin buat lo sendiri. Bahkan tuh kemarin kita pernah di grup tuh ngobrolin soal apa sih kira-kira beyond beyond this success tuh apa sih. Terus banyak banget dong dari teman-teman yang di grup tuh pada sharing kalau mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus beasiswa mau sharing juga seperti kami supaya bantu orang yang lebih banyak lagi. Jadi kayak bola salju gitu. Mm-mm. Dan senang banget karena ternyata kita bisa menularkan doktrin-doktrin positif buat teman-teman yang lainnya gitu. Tuh, ada yang Dan termotivasi nikah tuh katanya. alhamdulillah. Iya, jadi mudah-mudahan tuh perubahan-perubahan kecil yang kayak gini, apalagi sekarang lagi pandemi, tuh bisa dibuat. Apalagi sebenarnya gue juga buat kayak giveaway gitu, dan supaya motivasi mereka dari rumah tuh mereka juga bisa jadi agen perubahan, change maker gitu. Jadi gue kasih souvenir yang gue kirim dari Australia, terus mereka tinggal bikin 1 menit video gitu, supaya sebenarnya itu membantu aplikasi mereka juga. Nanti kalau misalnya daftar kan pasti kan ditanya kan apa yang sudah kamu lakukan untuk perubahan gitu. Nah mereka bisa tuh nulis itu gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu cara ikutan giveaway-nya, kalian bisa visit profil aku di Instagram, ada posting tentang babak belur giveaway. Jadi babak belur ini gue tulis namanya jadi bincang barang Anggi kupas tuntas beasiswa luar negeri. Gue Asik. ikutan ya. Boleh ikutan aja. Lu mau dibawain apa sih dari Melbourne? Kangguru deh, Nih, kangguru. Kanggurunya lagi lockdown dan ini ada 7 pertanyaan, sementara kita punya waktu tuh cuma 10 menit lagi. Kita ngebut aja kali ya. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah what's your biggest motivation that give you extra energy and overcome challenges in life? How do you manage it? Dari Zainal. Halo Zainal, dari Zainal. mana sih? Dari mana dia? Kalau saya pribadi keluarga. Lora kalau nggak salah. Keluarga. Iya, lanjut. Keluarga kalau saya pribadi. Tapi yang saya bilang ya, sekarang karena saya udah punya grup bimbingan juga, selain keluarga, ya udah pasti teman-teman yang ada saya bimbing gitu. Itu motivasi terbesar. Motivasi terbesar ya. Terus apa motivasi Kak Dana kalau lagi bad mood atau lagi down supaya tetap semangat, dari Windy, Papua Barat? Pertama ngeliat anak kalau lagi tidur itu suatu motivasi yang ngebuat kita jadi hilang capek, dan itu nggak tahu kenapa ya. Kalau saya pulang kerja dulu ya, lagi capek-capeknya terus pulang ketemu sama anak, sama istri juga, itu langsung berubah moodnya, langsung jadi kayak lupa semua masalah tuh.
Terus kalau belum punya anak, cari biangnya dulu. Cari calon istrinya dulu ya. Bisa, bisa, bisa. Terus lanjut, menurut Kak Dana, mana dulu yang didahulukan LOE atau beasiswa? Terus bahas sedikit dong Kak tentang LOE dari Ruli Hermawan. Dari Oke. mana nih? Hmm. Ya, dari situ deh pokoknya. Ya, Dari Ruli Hermawan. buat Ruli tergantung beasiswanya. Kalau kalian nyari beasiswa di Australia Awards, itu LOA nggak perlu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nggak perlu. Tapi kalau kalian di LPDP, itu dengar-dengar sih itu perlu. Karena LPDP butuh LOA dan bahkan setelah kalian lulus pun kalian harus cari LOA sendiri gitu. Tapi kalau di Australia Awards itu nggak perlu LOA, bahkan dicariin sama Australia Awards-nya selama kalian requirement-nya sudah terpenuhi gitu. Nah ini nih si Ruli Hermawan ini nih yang yang Oh dan iya. satu yang nanya Uh, dari Palembang dan baru baru uh. kebaca, maaf tulisan dokter sih ya. Terus Untuk itu nih Alvira pertanyaannya, Primasita, caranya gabung di grup bimbingan gimana dan bisa di grup bimbingan saya, bisa di grup bimbingannya Anggi. Kalau di saya tinggal nah, masuk aja ke Dendana itu tuh di Instagram saya, nanti ada linknya ke Telegram. Di Anggi juga nanti pasti ada kok. message aja kalau di Anggi, soalnya aku Mm-mm. naruhnya link YouTube. Oh Nanti gitu, message oke. aku kirimin, aku kirimin link Telegramnya. Terus living cost di Adelaide gede nggak? Eh, Akomodasinya gimana? Terus kenapa milih Adelaide dari Dewi Maria dari Bekasi? Oke, kalau untuk living cost di Adelaide itu murah dan bahkan termasuk salah satu yang termurah di Australia. That's why I chose South Australia gitu karena saya bawa keluarga. Untuk akomodasi itu adalah biaya yang paling mahal. Sama sih mungkin di semua state akomodasi itu yang paling mahal. Kalau di sini itu satu kamar doang kos-kosan itu sekitar $120 per kamar, itu udah termasuk semua. Udah dapat fasilitas juga kayak kasur dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk unit itu bisa 550 per 2 minggu. Maka kalau sebulannya ya tinggal dikali 2 aja, berarti sekitar 1.100 deh kalau untuk di South Australia. Itu doang sih yang besar, sisanya termasuk murah kalau menurut saya. Bahkan di sini masih ada concession. Concession itu adalah diskon untuk transportasi. Jadi kalau kalian mau naik transportasi itu biasanya ada diskon kalau di South Australia. Tapi kalau di Melbourne, gue nggak tahu deh gimana. Concession kita ada, tapi transportasi cuman buat ini doang, anak-anak college. Tapi gue dapet sih. Oh, oke. Nanti nanti itu ini aja di bawah meja aja nggak kalau mau ngobrol gimana dapat concession transportnya. Karena yang kalau kita daftar ke transportasi Myki Card untuk card yang bisa kita pakai buat Hmm. bus, kereta dan lain-lain tram. Itu cuman buat orang tua atau anak-anak yang college gitu. Kalau Hmm. anak-anak master kayaknya nggak bisa. Terus pertanyaan terakhir nih, mandiri dan sukses itu uh, berdasarkan motivasi apakah apakah setelah kuliah di luar? Oh, apa motivasi yang bisa kakak kasih untuk orang-orang yang mau sekolah di luar tapi nggak punya kemampuan dana kali ya, ini maksudnya financial dan dari Angelin Wijaya, Medan. Oke. Ini sebenarnya banyak yang ngalamin ya, tapi banyak banget bukti hidup yang membuktikan bahwa kalian tuh nggak butuh uang sebenarnya untuk bisa keluar negeri gitu. Tergantung gimana kitanya untuk berusaha. Sekarang gini, kalau kita nggak punya uang untuk mengejar beasiswa, tapi kita punya satu yang mungkin nggak semua orang punya, yaitu waktu. Jangan sampai kalian nggak punya uang tapi nggak punya waktu gitu. Itu udah susah banget deh. Tapi kalau kalian nggak punya uang tapi punya waktu dan satu lagi punya kemauan, insya Allah semua bisa kalian capai. Bahkan kalian mau kuliah ke planet juga bisa gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kalian nggak punya uang, kalian punya waktu, kalian punya kemauan, kalian bisa macam-macam. Cuman butuh, let's say, cuman butuh biaya tes IELTS. Atau kalau kalian nggak punya biaya tes IELTS, biaya tes TOEFL aja. Tes TOEFL itu cuma berapa sih? Cuma 500.000 kan? 500.000 itu bisa kalian dapetin dengan cara macam-macam. Dengan cara jadi freelance, misalnya. Atau jualan sesuatu. Nggak usah malu deh yang penting. Yang penting dapat duit. Nggak usah malu. Butuh 500.000. 500.000 itu dalam sebulan dibagi 30.
lebih kecil. Jadi jangan kalian pikirkan 500.000 itu besar. Coba kalian bagi 30 hari. Gimana caranya? Kalian coba kerja dalam sehari itu kalian bisa ngapain? Misalnya, kalian bisa jadi freelance penulis artikel, atau kalian bisa jadi freelance desain, jadi freelance ngajar orang, bayar satu murid mungkin 30.000, 50.000. Satu murid 30.000 dalam seminggu 2 kali pertemuan dapat 60.000. 60.000 kalian kali 10 hari dapat 600.000 dalam 10 hari. Itu sebulan kalian dapat untuk biaya tes TOEFL. Kalian sebelum tes TOEFL belajarin lagi berkali-kali, biar sekali nyoba langsung tembus 550 gitu minimal. Itu untuk TOEFL. Kalau kalian butuh untuk IELTS 5.500.000 tergantung kurs dolar, tinggal kalian bagi aja dalam setahun. Misalnya kalian tahun depan 3 pengen juta nyoba dan kurs dolar sekarang IELTS berapa? 15 ribuan, 15.000, 3 14 juta ya, ribu something lebih. lah ya. 3 Mm-mm. juta oke. Lebih murah lagi berarti kan, tinggalkan bagi setahun deh misalnya. Memang kalau yang nggak punya uang mungkin akan lebih lama ya prosesnya, tapi itu bukan halangan. Yang penting kan kalian goalnya adalah beasiswa ke luar negeri, ya kan? Bukan masalah kapannya. Kecuali kalian pengen, oke, saya pengen tahun ini juga, tapi saya nggak punya uang, ya udah itu agak pusing ya. Tapi paling nggak kalian punya target pengen keluar negeri, waktunya kalian coba set yang sesuai dengan logika juga gitu. Misalnya pengen pengen IELTS, ya udah berarti IELTS-nya 3 juta nih butuh uangnya. Selama 1 tahun kalian mesti ngapain buat dapat 3 juta itu? Ngajar, jadi freelance, bikin content writer. Itu bisa kalian lakuin. Cuman butuh satu kok, tes bahasa Inggris doang. Abis itu udah semua dokumen-dokumen yang lain itu gratis kok kalau menurut saya. Iya, benar banget sih. Sebenarnya kalau ada kemauan pasti ada jalan tuh. Itu Mm-mm. juga balik-baliknya. Soalnya kalau dihitung-hitung, kalau misalnya sebulan kita nabung 2.000 ya, Hmm, udah 600.000 sebulan jatuhnya bisa benar. bayar Hmm, buat TOEFL. Tapi biaya yang kita keluarkan, meskipun nanti harus IELTS sampai 2 atau 3 kali sampai memenuhi persyaratan di university, karena kan kampus kan persyaratannya tuh stuck, apa maksudnya stick segitu. hmm. Jadi kalau misalnya 6,5 total IELTS dan no band under 6 itu benar-benar harus diberikan segitu gitu karena mereka nggak akan kasih kelonggaran. Nah, apa yang kita keluarin untuk IELTS biayanya itu enggak sebanding dengan beasiswa yang kita dapetin. Beasiswa AS aja kira-kira nilainya berapa sih, dan 2M ya? 1,5 M per student. 1,5 M per student gitu. Itu Hmm. invest yang Australia government berikan ke kita secara individual karena mereka melihatnya bahwa kita nanti di masa yang akan datang mungkin akan menjadi leader-leader di Hmm. Indonesia yang bisa memberi pengaruh. Nah, makanya teman-teman jangan malu, jangan takut untuk ngeluarin uang dan berusaha untuk apa namanya achieve itu gitu dengan apapun yang kalian kurang sekarang gitu. Jadi dengan kekurangan yang Dana sekarang udah lewatin gitu dari masa kecil itu juga kan bisa kita pelajarin bahwa Dana tuh sekarang bisa achieve di stage yang sekarang dia diri ini karena udah melewati banyak sekali dan tadi yang dibilang being alert lah, terus kemudian mengenal diri sendiri, terus mengenal pattern belajarnya, terus juga mau hidup mandiri, the power of writing, nulis di kertas impiannya apa, terus dibaca terus dan selalu mengingat adanya kesuksesan itu diukur dari keluarga maupun dari diri sendiri, tapi bukan cuman kesuksesan dari diri sendiri, tapi kesuksesan adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan ini tinggal 25 detik lagi, jadi aku langsung tutup aja. Yes, Barusan aku yes. udah Hmm. rekap apa aja yang aku notes, ditulis di notes aku dari obrolan kita sama Dana. Buat teman-teman yang baru join atau ketinggalan joinnya, bisa nonton video